Pak Menkes? Sudah, Pak Menkes. Sudah ya, baik. Mohon izin kami mulai, Bapak. Pak Menkes yang berarti, Pak Menkes, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, kemudian Bapak Menteri Desa PDTT, kemudian yang mewakili Pak Mendagri, Pak Sekjen, dan yang mewakili Panglima TNI, Pak Asop, dan yang mewakili Kapolri, Pak Kabaharkam, dan Pak Kepala BPNPB selaku Kasatgas. Mohon izin kami melaporkan, Pak, acara sore hari ini kita akan menyampaikan penjelasan ke seluruh teman-teman media. Ini yang kami hormati teman-teman media semuanya yang sudah berkenan hadir, baik dari media cetak, media elektronik, media online, dan seluruh media yang ikut bergabung pada acara konferensi sore hari ini. Hari ini kita ingin menyampaikan penjelasan yang terkait dengan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti pertama akan kami undang dulu Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan pokok-pokok penjelasan terkait dengan perpanjangan PPKM Mikro ini. Kemudian nanti setelah Pak Menko, kami akan mengundang Bapak Menteri Kesehatan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Demikian juga nanti kami lanjutkan untuk mengundang Bapak Menteri Desa PDTT untuk juga menyampaikan penjelasan. Nah, setelah itu nanti secara bergiliran dilengkapi oleh Bapak Kepala BNPB selaku Kasatgas, dan Pak Kabaharkam, dan Pak Asop TNI, dan juga Pak Sekjen Kemendagri. Nanti secara bergantian kita akan di sesi berikutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami undang Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PCPN untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan perpanjangan dan perluasan PPKM. Kami persilahkan kepada Bapak Menko Perekonomian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Desa, Panglima TNI yang diwakili Asop Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili Kabaharkam, Kepala BNPB, dan Menteri Dalam Negeri diwakili Sekjen, serta teman-teman media cetak maupun media elektronik. Pertama, kami ingin mengupdate perkembangan kasus COVID-19. Kalau kita lihat dari pelaksanaan PPKM tanggal 25 sampai dengan 8 Maret, kemarin kita lihat bahwa kasus aktif bisa direm. Bahwa jumlah kasus aktif per 7 Maret itu adalah 147.740 kasus atau penurunan 9.348 atau menurun 5,95% dibandingkan kasus aktif per 21 Februari 2021 yang pada waktu itu sebesar 157.088 kasus. Kemudian kasus aktif per 7 Maret mengalami penurunan sebesar 10,71% dari sebelumnya yang 12,29%. Kemudian kita lihat dari 6 dari 7 provinsi selama pelaksanaan PPKM berhasil menurunkan kasus aktif seperti DKI Jakarta, Banten, Bali, DIY, Jateng, dan Jatim. Sehingga sedangkan 3 provinsi berhasil menurunkan baik jumlah kasus aktif maupun persentase kasus aktif, yaitu DKI, Banten, dan Jawa Timur. Terkait ketersediaan bed occupancy ratio, tempat tidur isolasi ataupun emergency room, tidak ada yang melebihi dari 70% dan 3 provinsi memiliki bed occupancy antara 50 sampai dengan 69,9 adalah Banten, DKI, dan Jawa Barat. Sedangkan 4 provinsi bornya di bawah 50% adalah Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari confirm recovery rate itu secara nasional itu 85,59%. 5 provinsi berhasil meningkatkan recovery rate yaitu DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jatim. Dan kita juga melihat ini angkanya sedikit lebih baik daripada global yang 79,14%.
Dari tingkat kematian masih sedikit di atas global, yaitu 2,70, global adalah 2,22. Nah, kalau kita lihat dari zona risiko kabupaten kota di 7 provinsi PPKM Mikro per 28 Februari menunjukkan jumlah kabupaten kota dan zonasi merah dan orange mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat dari kabupaten kota itu per 14 Februari zona merahnya ada 25 dan ini sudah di kabupaten kota ini sudah turun ke 10, zona oranye sudah turun ke 86 dan terkait zona kuning masih 32. Kemudian kalau kita lihat secara nasional kasus aktif turun minus 1,58 dan kesembuhan naik 1,57 dan tingkat kematian tetap di 2,7. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa PPKM berhasil menekan laju penambahan kasus aktif dan tadi indikatornya baik itu BOR, tingkat kesembuhan dan kematian, baik di tingkat nasional maupun 7 provinsi pelaksana PPKM Mikro. Nah, untuk peningkatan pengendalian COVID di level nasional, pemerintah memperluas pelaksanaan PPKM Mikro di provinsi lain di luar Jawa dan Bali. Terdapat 3 provinsi di luar Jawa Bali yang diikutkan karena terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk PPKM 2 minggu berikut ini memasukkan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dalam perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro ini dilanjutkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 2021, dilakukan perluasan di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kemudian dasar hukumnya sudah diterbitkan melalui Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021. Kemudian parameternya untuk provinsi, kabupaten, kota yang menerapkan PPKM Mikro masih sama, yaitu memenuhi salah satu dari 4 parameter. 1, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Yang ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional. Dan yang keempat, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Nah, kriteria zona risiko di tingkat RT dan skenario pengendalian tetap, yaitu terbagi atas zona merah, oranye, kuning, dan hijau, dengan mendasarkan jumlah rumah di satu RT yang memiliki konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir, dan skenarionya dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT maupun PPKM di kelurahan. Nah, kebijakan pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM Mikro tersebut semuanya sama kecuali untuk fasilitas umum yang mulai diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 50% dengan peraturan oleh daerah, baik itu Perkada ataupun Perda. Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas. Selanjutnya, kebijakan pelarangan kegiatan bepergian keluar daerah bagi pegawai ASN, TNI Polri, BUMN, dan BUMD terkait dengan masa liburan Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi yang berlaku mulai tanggal 10 sampai 14 Maret 2021, dan untuk swasta juga ada himbauan untuk pegawai perusahaan untuk tidak juga melakukan kegiatan keluar daerah. Nah, selanjutnya tindak lanjut dari PPKM Mikro ini, para gubernur yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah penerapan PPKM menindaklanjuti Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021, dan ini beberapa daerah termasuk daerah yang baru yaitu Kalimantan Timur sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kaltim nomor 2 tahun 2021, Sumatera Utara Instruksi Gubernur nomor 7 tahun 2021, kemudian juga tentu ada pengaturan pembukaan fasilitas umum melalui pengaturan pemerintah daerah, dan kemudian
penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan, juga diikuti dengan pemantauan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment, penyiapan bantuan beras dan masker dengan mekanisme distribusi melalui kepolisian dan Koramil, kemudian integrasi sonasi risiko di tingkat RT dengan pendataan 3T. Nah, pemerintah provinsi diminta untuk mengkoordinasikan data zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan dan dilaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui Satgas Daerah. Nah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota membantu mengawasi posko di desa ataupun kelurahan dan penerapan PPKM Mikro dibarengi dengan upaya pelaksanaan testing, di mana swab antigen secara gratis untuk masyarakat di desa dan kelurahan disediakan oleh Kementerian Kesehatan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Kemudian untuk tracing dilakukan intensif di desa kelurahan dengan tracer dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Untuk treatment dilaksanakan isolasi mandiri, isolasi terpusat, ataupun perawatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan. Selain itu juga PPKM Mikro dibarengi dengan pemberian bantuan, yaitu bantuan beras 20 kg per rumah yang isolasi mandiri selama 14 hari, dan bantuan masker kain sesuai dengan standar. Demikian teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik yang saya banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, tadi sudah menyampaikan secara lengkap kebijakan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang. Ini di tahap yang ketiga. PPKM Mikro ini diberlakukan selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 2021. Kemudian tadi Pak Menko juga sudah menjelaskan dilakukan perluasan wilayah yang menerapkan PPKM Mikro, tadi ditambah 3 provinsi, di Pulau Kalimantan ada Kalimantan Timur, kemudian di Sulawesi ada Sulawesi Selatan, dan di Pulau Sumatera ada Sumatera Utara, sehingga sesuai yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, PPKM Mikro tahap ketiga ini diberlakukan di 10 provinsi. Pak Menko, Bapak-Ibu sekalian, kami mohon izin berikutnya mengundang Bapak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang sudah dilakukan teman-teman Kementerian Kesehatan. Kami persilahkan Bapak Menteri Kesehatan. Jadi terima kasih yang saya hormati Pak Menko, Pak Kepala BNPB, saudara rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya sampaikan singkat aja, langsung ke halaman 7 aja. Langsung ke halaman 7. Karena itu merupakan tugasnya kami adalah halaman 7. Kita bisa melakukan testing, tracing, sama isolasi. Ya, masing-masing sudah ada guidelines-nya yang kita akan lakukan, yaitu untuk testing minimal 1 sampai 1 per 1000 penduduk per minggu, dan agar hasilnya bisa kita ketahui dalam 24 jam, maka kita perlu melakukan sarana mekanisme testing yang lebih cepat, dan kita sudah meresmikan penggunaan dari rapid antigen. Ya. Kemudian strategi kedua adalah pelacakan, karena kita guidance dari WHO harus melakukan 15 sampai 30 kontak erat, kita lacak dalam tempo 72 jam. Kita sudah memutuskan untuk menggunakan Babinsa dan Babin Kamtipmas di bawah koordinasi Puskesmas agar bisa mengejar target ini. Kemudian kita juga sesudah ditemukan kita mengisolasi yang terkena dampak positif agar kita masih memastikan mereka tidak menularkan. Dan itu kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah desa agar bisa menyiapkan shelter untuk isolasi mandiri. Mungkin di halaman berikutnya saya cepat aja. Untuk Babinsa dan Babin Kamtipmas, kan kita memerlukan tracer sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Kita sudah melakukan pelatihan untuk Babinsa sebanyak 22.300 di 7 provinsi. Untuk Babin Kamtipmas sekitar 14.000 di 7 provinsi. Dengan adanya penambahan beberapa provinsi baru, kami akan melakukan ekspansi dari pelatihan terhadap Babinsa dan Babin Kamtipmas ini. Kemudian untuk distribusi rapid antigen di halaman berikutnya, kami juga sudah mengirimkan
tahap 1 653.000. Kemudian tahap 2 ini ada 2A dan 2B. Tahap yang 2A kita akan kirimnya dari WHO sebanyak 1 juta. Kemudian kita sedang dalam proses untuk menyediakan 14,5 juta lagi antigen yang akan kita kirim ke puskesmas untuk memperbaiki proses tracing-nya. Saya rasa begitu dari tempat kami, Pak Menko, dan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan, tadi sudah menyampaikan penjelasan secara lengkap mengenai testing, lacak, dan isolasi yang dilakukan oleh teman-teman Kemenkes dalam rangka PPKM Mikro. Berikutnya kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Kasatgas Penanganan COVID-19 untuk melengkapi penjelasan. Kami persilahkan Pak Doni Munardu, kami persilahkan Pak. Mohon izin, suaranya belum keluar, Pak. Masih. Untuk penjelasan dari Pak Menko sudah sangat lengkap, sehingga penjelasan tambahan dari BNPB atau Satgas cukup. Nanti kami menunggu sesi tanya jawab saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Tadi sudah menyampaikan, nanti akan di forum tanya jawab, nanti akan melengkapi penjelasan. Berikutnya kami undang Bapak Sekjen Kemendag. Kami undang Pak Sekjen Kemendagri untuk menyampaikan terutama terkait dengan instruksi Mendagri nomor 05/2021 sebagai dasar untuk perpanjangan PPKM Mikro tahap ketiga ini. Kami persilakan Pak Budori, Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, Bapak-Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami mewakili Pak Menteri. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbagi ini. Yang pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko, bahwa telah ditindaklanjuti, yaitu dalam bentuk Inmendagri nomor 5 tahun 2021, yaitu tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Saya kira Inmendagri ini lebih cepat untuk tahap ini, Pak Menko, yaitu ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2021. Sebagaimana tadi sampaikan, ini dilaksanakan nanti pada tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 2021. Ingin kami sampaikan, poin-poin penting Inmendagri nomor 5, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkup wilayah PPKM. Tadi Pak Menko sudah dijelaskan, saya kira. Jadi ada 3 provinsi yang bertambah perluasan. Yang pertama adalah Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini perlu kami sampaikan, laporkan ke Pak Menko, bahwa sesuai Inmendagri nomor 5 tahun 2021, ini Sumut sudah menindaklanjuti dalam bentuk instruksi nomor 7 tahun 2021, kemudian Kaltim juga sudah menindaklanjuti dalam bentuk instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2021. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari isi Inmendagri itu, yang kedua adalah bicara soal kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko, ini ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Saya kira penjelasannya dalam Inmen itu sudah cukup lengkap. Kemudian yang ketiga, isi dari Inmen ini adalah koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari koordinasi unsur yang terlibat, misalnya saja dari ketua RT, RW, kepala desa, kelurah, kemudian Satlinmas, sampai kepada Karang Taruna dan seterusnya. Kemudian yang kedua, soal mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro, ini yang pertama, membentuk posko tingkat desa dan kelurahan bagi yang belum membentuk posko dan terhadap yang telah membentuk posko agar dioptimalkan peran dan fungsinya. Kemudian yang kedua, untuk supervisi dan pelaporan posko di tingkat desa dan kelurahan agar membentuk posko kecamatan dan yang telah membentuk posko kecamatan agar mengoptimalkan fungsi dan perannya.
Kemudian isi yang keempat dari event ini adalah fungsi posko dan pelaksanaan koordinasi. Fungsi posko tingkat desa dan kelurahan, sebagaimana kita ketahui ada 4 hal. Yang pertama adalah pencegahan, kemudian yang kedua adalah penanganan, yang ketiga pembinaan, dan yang keempat adalah pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Khusus di tingkat desa, saya kira posko ini nanti diketuai oleh kepala desa dan di tingkat kelurahan nanti dikepalai oleh lurah. Berikutnya ingin saya sampaikan soal pembiayaan posko. Pembiayaan posko itu di tingkat desa dan kelurahan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unsur pemerintahan sesuai dengan pokok kebutuhan. Sekali lagi untuk kebutuhan tingkat desa ini dibebankan pada dana desa dan dapat didukung APBDes, kemudian tingkat kelurahan dibebankan kepada APBD kabupaten kota. Berikutnya kami ingin sampaikan, kalau soal kelembagaan tadi kami sudah sampaikan, posko tingkat desa saya kira nanti diketahui oleh kepala desa, dibantu oleh aparat desa dan mitra desa lainnya, dan posko tingkat kelurahan diketahui oleh lurah dan dibantu aparat kelurahan. Kemudian lingkup pengaturan, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Kemudian cakupan pengaturan, ini juga secara jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, ada 4 hal. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan adalah peningkatan disiplin prokes. Jadi kita harus menegakkan 3M dan juga memperkuat 3T. Dan yang terakhir, ini penyediaan anggaran PPM Mikro. Sekali lagi, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan PPM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2021 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan tahun anggaran 2021. Saya kira itu Pak Sesmenko beberapa hal yang disampaikan dalam kesempatan yang berbagai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen Kemendagri. Barangkali kami undang secara singkat, karena masih ada beberapa yang ingin menyampaikan. Nanti Pak Sekjen Kemendes PDTT, silakan secara singkat menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menko dan Bapak sekalian, kami melaporkan secara singkat terkait dengan kebijakan PPKM Mikro ini. Pertama bahwa koordinasi terus kita lakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memantau pelaksanaan PPKM Mikro. Mohon izin di bawah wilayah koordinasi Kementerian Desa, khususnya desa-desa yang masuk dalam 6 provinsi sebelum ada perluasan PPKM skala mikro ini, ada di 23.000 desa. Kami laporkan Pak Menko, penyerapan dana desa, khususnya pada penyerapan dana desa di lokasi PPKM Mikro di 6 provinsi ini, mohon izin sekali bahwa pagu dana desa di 6 provinsi ini ada 24 triliun lebih. 24 tepatnya 24 triliun 82 miliar. Yang diserap baru 3,16 triliun atau 12%, sedangkan desa yang sudah mencairkan dana desa untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro ini ada di 12.192 desa atau baru 53%. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan dan laporkan pada kesempatan ini, Pak Menko. Mohon izin, 3 hari lalu kami mengerimkan tim untuk survei ke lapangan di 3 provinsi dan di 14 kabupaten dan kota. Antara lain hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama kita semua, terutama di jajaran pemerintah kabupaten dan kota, adalah kendala administrasi penyaluran dana desa. Nah, hal-hal misalnya terkait dengan surat kuasa pemindah bukuan dari rekening umum kas daerah ke rekening kas desa. Ini juga sangat menghambat. Kalau terbit SK ini begitu terlambat hingga penyaluran dana desa juga terlambat. Begitu juga hal lain misalnya peraturan bupati atau wali kota. Mohon izin Pak Menko, ini harus menjadi perhatian kita semua apabila lagi misalnya kemudian kita perlu PPKM skala mikro ini di 3 provinsi yang lain, di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan di Sulawesi Selatan.
Nah, hal-hal administrasi ini yang menurut kami perlu kita mitigasi sehingga penyaluran dana desanya bisa lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk program kegiatan kita di PPKM skala mikro ini. Kami tulis koordinasi Pak Menko dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, khususnya supaya Pemda bisa lebih cepat untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu. Terakhir kami melaporkan terkait dengan pendirian pos relawan seperti yang disampaikan Pak Sekjen Kemendagri tadi. Sampai sejauh ini telah berdiri pos relawan desa lawan COVID di 16.964 desa. Kemudian pos gerbang desanya 13.000, tempat isolasinya lebih dari 10.000 sudah berdiri Pak Menko. Jumlah tempat tidur yang tersedia kurang lebih 30.801 tempat tidur. Jumlah ODP yang ditangani desa 19.620. Kemudian pelaksanaan sosialisasi sudah ada di lebih dari 16.000 desa dan banyak kegiatan lainnya terkait dengan PPKM skala mikro. Kami kira itu yang perlu kami laporkan secara singkat, Pak Menko. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen Kemendes PDTT. Berikutnya kami undang secara singkat. Pertama dari Polri, ini Pak Korbinmas Baharkam, Pak, untuk menyampaikan terutama terkait dengan untuk tracing dari Babin Kamtibmas dan penyaluran bantuan masker dan beras. Kami persilahkan, Bapak. Masih di mute, Pak. Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, para menteri lainnya, dan juga Bapak Panglima, Ketua yang mewakili, Bapak Kepala BNPB, selaku Ketua Satgas. Mohon izin melaporkan terkait kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM Mikro di 7 provinsi dan memperluasnya dengan penambahan 3 provinsi. Kami menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam kegiatan operasi Satgas Amanusa 2 menyangkut dengan bencana, khususnya penanggulangan COVID. Untuk tracing kami laporkan bahwa Babin Kamtibmas sudah dilatih oleh Menkes dan siap. Dan hasil koordinasi kami dengan Kementerian Kesehatan bahwa nanti kami akan menambah jumlah yang akan melakukan tracing, berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk penambahan jumlah yang dibutuhkan, terlebih khusus untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga melaporkan bahwa setelah rapat tanggal 4 Maret kemarin, tanggal 5 kami sudah melakukan video conference kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini para Karo-op dan Bibirmas di 10 provinsi tersebut untuk menyamakan persepsi langkah-langkah yang dilakukan oleh PPKM Mikro. Demikian Bapak, kami laporkan, kami siap, Polri siap mendukung kebijakan pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korbinmas Baharkam. Berikutnya kami undang Bapak Asop TNI untuk menjelaskan hal yang terkait dengan dukungan TNI terkait dengan Babinsa untuk tracing dan sebagainya. Kami persilakan Pak Asop untuk menyampaikan, menjelaskan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak yang peserta video konferensi. Tidak banyak dari kami yang bisa kami sampaikan. Yang pertama kami mengucap syukur karena hasil PPKM Mikro 1-2 menunjukkan hasil yang positif. Yang kedua, kami siap untuk melanjutkan kegiatan pada PPKM Mikro yang ketiga. Saya kira demikian, bersama kita bisa. Demikian Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menkes, Bapak Kasatgas, dan Bapak semuanya telah menyampaikan beberapa penjelasan. Pak Menko, kami mohon izin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman media, baik yang sudah menyampaikan pertanyaan sebelumnya maupun yang melalui video chat. Mungkin yang pertama terkait dengan pertanyaan pertama ini dari Investor Daily, Krista, Bapak. Ini terkait dengan hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro ini, kira-kira dampaknya apa yang ditimbulkan terhadap perekonomian kuartal 1 2021. Jadi dampak tadi keberhasilan menekan laju tadi dari PPKM dan PPKM Mikro terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2021. Dan satu pertanyaan lagi dari Krisna Indosodari adalah
Kira-kira setelah mencapai kondisi seperti apa pemerintah tidak lagi memperpanjang atau mengakhiri penerapan PPKM Mikro ini? Demikian Pak, kami undang Bapak Menko Perekonomian untuk pertanyaan dari investor tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu kita melihat bahwa perkembangan daripada PPKM Mikro sudah bisa menekan kasus aktif dan juga tingkat kesembuhan meningkat. Dan tentu kita masih punya PR terkait dengan tingkat confirmed fatality rate. Namun kita bisa melihat bahwa dari penanganan ini bed occupancy rate rata-rata sudah turun. Jadi ini confirm terjadi penurunan kasus karena bed occupancy rate-nya pun turun. Nah, kemudian tentu kita berharap bahwa dari penerapan PPKM ini bisa dibarengi dengan vaksinasi. Pemerintah mempunyai target bahwa vaksinasi bisa terus ditingkatkan yang saat sekarang sudah masuk dalam tahap kedua, yaitu penanganan lansia dan pekerja publik. Nah, tentu kita berharap bahwa PPKM dan vaksinasi ini berjalan beriringan, sehingga tentu akan menekan kasus lebih rendah lagi, terutama fatality rate, sehingga masyarakat bisa mempunyai confidence untuk berkegiatan ekonomi. Nah, tentu dua-duanya ini kita dorong agar kegiatan ekonomi bisa bergerak secara paralel, apalagi pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam bentuk PPNBM untuk otomotif dan kemudahan PPN untuk sektor properti. Nah, tentu tujuannya adalah jangka panjang ini pertumbuhan ekonomi bisa masuk di angka 5%. Nah, jangka pendek tentu tergantung kepada perkembangan dan aktivitas masyarakat, dan kami sudah melihat bahwa dari segi mobility sudah relatif baik, aktivitas di sektor-sektor produktif juga sudah baik. Nah, tinggal momentum daripada kemudahan di demand side ini apakah bisa mendorong dari segi supply side. Nah, kami berharap bahwa sektor supply side secara bertahap akan bergerak, terutama kalau di properti itu bisa mengangkat 174 backward dan forward linkages. Tetapi kalau sektor otomotif tentu juga mendorong industri-industri lain seperti industri baja, kaca, ban, perbengkelan, dan yang lain. Jadi tentu namanya PPKM ini memerlukan waktu untuk melihat efek positif terhadap ekonominya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya jawab bahwa PPKM Mikro ini akan terus berjalan, tentu sifatnya dinamis. Seperti hari ini, minggu depan kita tambahkan 3 daerah, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, karena kita lihat memang dibandingkan nasional ada lonjakan yang lebih tinggi dengan 4 kriteria tadi, sehingga tentu kita akan terus memonitor, targetnya adalah di hulu. Mana hulunya adalah kedisiplinan masyarakat, dan hulunya adalah mobilitas penduduk mulai dari rumah masing-masing. Sehingga tentu kita berharap dengan PPKM Mikro ini dimonitor, kemudian juga bersamaan dengan vaksinasi, sehingga tentunya kapan diberhentikan sesudah dalam tanda petik herd immunity tercapai. Dan kalau daerah-daerah tersebut relatif dari 4 kriteria merah, orange, kuning, hijau, minimal semuanya sudah mencapai kuning atau hijau. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko Perekonomian. Berikutnya ada 2 pertanyaan untuk Pak Menteri Kesehatan nih dari Dinda CNBC Indonesia dan dari tirto.id. Pertama yang terkait dengan yang dari CNBC. Pertanyaannya adalah kapan kira-kira Indonesia akan mencapai herd immunity dan kira-kira apa saja exit strategi yang disiapkan pemerintah ketika Indonesia sudah akan mencapai herd immunity. Jadi ini yang pertama terkait dengan immunity untuk Pak Menteri Kesehatan. Yang kedua yang terkait dengan Pak Menkes dari tirto.id mengenai adanya penemuan tambahan varian baru B117 yang informasinya ditemukan lagi. Kalau ada update informasinya, kira-kira sekarang berapa, kapan, dan di mana. Demikian kami undang Bapak Menteri Kesehatan, 1 mengenai herd immunity, yang kedua mengenai update tambahan varian kasus varian baru B117 yang ditemukan lagi. Monggo Pak Menteri Kesehatan, silakan.
Jadi untuk yang herd immunity memang diharapkan kita kan bisa mengejar 70% dari populasi, ya, dan kita harapkan memang itu sangat tergantung kepada ketersediaan dari vaksinnya yang sampai saat ini masih baru bisa dipenuhi sampai bulan Maret 2022. Sekarang kita sedang melakukan inisiatif baru terutama dengan mekanisme vaksin gotong royong, sehingga kalau itu bisa dilakukan mempercepat dan mengambil porsi dari vaksin gratis, kita bisa mengurangi porsi yang harus dideliver di awal tahun 2022, sehingga mudah-mudahan bisa tercapai dengan lebih cepat di tahun 2021. Untuk varian baru yang dari London, memang di luar dari yang 2 kemarin yang sudah kita identifikasi, hasil kerjasama lab antara Kemenkes dengan Kemenristek-Brin sudah menemukan 4 lagi yang terkonfirmasi, yaitu ada yang 1 di Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 11 Januari, kemudian 1 lagi juga ada di Kalimantan Selatan, tanggal 6 Januari, ada 1 juga di Balikpapan, Kalimantan Timur dari 12 Februari. Kemudian ada yang keempat itu yang ada di Medan, ya, Sumatera Utara itu 28 Januari. Nah, keempatnya ini sudah di tes positif, genome sequencing-nya juga positif, strain baru dari UK, dan mereka sudah sembuh. Ya, mereka sudah sembuh dan sudah keluar. Untuk tindak lanjutnya, sekarang kita sedang melakukan surveillance terhadap kontak eratnya mereka dan sedang kita kejar agar bisa segera dites dan di genome sequencing. Untuk update ke teman-teman sekalian, wartawan, untuk 2 kasus yang pertama yang datang dari Arab Saudi, kasus Kerawang, itu semua kontak eratnya sudah dites dan mereka negatif. Jadi alhamdulillah, karantina di airport Soekarno-Hatta cukup baik, sehingga begitu mereka positif, stay dulu. 1 juga sempat sebentar di refer ke rumah sakit, dan akhirnya mereka sembuh, dan mereka dilepas ke Kerawang, rumahnya dalam kondisi sudah tidak menularkan penyakit. Untuk yang 4 yang baru ini, sedang kita lakukan tracing, dan mudah-mudahan kita bisa segera mengetahui hasilnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Kasatgas, Bapak Kepala BNPB terkait dengan pelarangan bepergian tadi. Ada 2. Yang pertama yang terkait dengan pelarangan bepergian keluar daerah untuk ASN, Polri, TNI, kemudian pegawai BUMN tadi. Bagaimana pengawasannya di lapangan? Kemudian untuk yang karyawan swasta atau perusahaan, karena dilaksanakan melalui himbauan, bagaimana pelaksanaannya supaya ini juga bisa dilakukan oleh karyawan swasta. Demikian kami undang Bapak Kasatgas terkait dengan pelarangan dan himbauan untuk bepergian keluar daerah. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sesmenko. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, para pimpinan dan juga para wartawan sekalian. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, pelarangan bepergian ini. Karena memang kita harus akui bahwa setiap libur panjang, mulai dari Lebaran Idul Fitri tahun yang lalu, selalu diikuti dengan peningkatan kasus harian dan juga kasus aktif. Termasuk pada akhir tahun yang lalu, yaitu libur Natal dan liburan Tahun Baru. Sehingga Bapak Presiden menugaskan Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua KPCPN untuk membatasi bepergian dan juga pelarangan bagi ASN dan juga prajurit TNI Polri serta BUMN. Nah, kalau kita lihat data yang ada, bahwa pada periode Januari akhir, kasus aktif menduduki peringkat yang sangat tinggi. Itu adalah antara akhir Januari dan awal Februari itu peak, puncak, di mana mencapai rata-rata 170.000 kasus aktif per hari. Kemudian, apa yang terjadi? Akibatnya, angka kematian mengalami
peningkatan yang juga sangat tinggi. Tercatat di dalam data BLC, angka kematian warga negara kita pada periode Januari itu menduduki peringkat dengan jumlah 7.860 orang. Ya, artinya apa? Setelah libur panjang, diikuti dengan kasus aktif yang tinggi, kemudian angka kematian yang juga sangat tinggi, dan serta diikuti dengan angka kematian dokter kita dan juga perawat yang juga tinggi. Kalau kami catat di sini, pada bulan Januari, angka kematian dokter kita mencapai yang tertinggi yaitu di 58 orang. Nah, dengan pengalaman tersebut, Bapak Menko Perekonomian memerintahkan saya untuk membuat surat edaran larangan berpergian bagi ASN, TNI Polri, dan juga BUMN, serta himbauan kepada swasta. Setelah itu kita perhatikan angka kematian pada bulan Februari itu menurun, yaitu jumlahnya 6.186. Artinya rata-rata per hari sekitar 220 orang. Sementara pada bulan Januari rata-rata per hari adalah 254 orang. Dampaknya kita rasakan bahwa terjadi penurunan. Nah, oleh karenanya, pada saat kegiatan libur yang akan datang, yaitu Isra Mi'raj pada tanggal 11 Maret dan juga libur Hari Raya Nyepi pada tanggal 14, pemberlakuan pada aturan yang sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan pengawasannya? Nah, kami berharap para pimpinan instansi, terutama TNI, Polri, dan juga Kementerian Dalam Negeri, serta BUMN bisa betul-betul mengawasi anggota dan karyawan masing-masing. Kalau ini bisa dipatuhi, maka kita bisa mengendalikan kasus COVID ini pada periode yang akan datang. Sedangkan untuk swasta, tentunya pemerintah tidak bisa melarang. Bapak Menko sudah mengingatkan saya untuk melakukan koordinasi dengan Kadin khususnya, agar Kadin pun bisa membantu menyampaikan pesan kepada seluruh pimpinan perusahaan. Nah, kalau ini semua bisa dipatuhi, maka kita akan bisa menekan kasus harian dan juga kasus aktif, dan pada akhirnya kita juga bisa mengurangi angka kematian. Keberhasilan kita sudah sangat banyak, Bapak Ibu semuanya. Setelah pemberlakuan PPKM Mikro ini, sudah sangat positif sekali. Kasus aktif harian kita menurun, angka sembuhnya juga sudah sangat banyak sekali, bor di rumah sakit juga rata-rata sudah di bawah 50%. Ini adalah keberhasilan yang merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Nah, tinggal satu yang kurang, yaitu angka kematian yang masih tinggi, dan tercatat juga beberapa provinsi menyumbang kasus kematian yang masih tinggi, terutama dari Jawa Timur. Oleh karenanya, mari kita sama-sama meningkatkan disiplin, konsisten dengan disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan juga kebersamaan antara seluruh komponen masyarakat yang ada. Demikian Pak Sesmenko, terima kasih. Terima kasih Bapak Kasatgas yang sudah menjelaskan tadi terkait dengan pelarangan bepergian keluar daerah. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Sekjen Kemendes PDTT dan Pak Sekjen Kemendagri. Pertama ini untuk Pak Sekjen Kemendes PDTT dari Ilham Media Indonesia ini, terkait adanya kasus kepala desa yang menyelewengkan dana desa dan juga tadi penyerapan dana desa yang sangat rendah tadi, bagaimana tanggapannya dan bagaimana juga untuk pengawasan penggunaannya. Ini untuk Pak Sekjen Kemendes PDTT. Untuk Pak Sekjen Kemendagri tadi terkait dengan pengawasan terhadap desa dan kelurahan di dalam pelaksanaan kegiatan posko desa dan posko kelurahan. Bagaimana Kemendagri melakukan pengawasan terhadap kegiatan posko desa dan kelurahan ini. Kami persilakan Pak Sekjen Kemendes dulu, nanti kemudian langsung Pak Sekjen Kemendagri. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Menko, terkait dengan penyelewengan, kita sebetulnya bersama dengan Kemendagri ada skema monitoring yang cukup ketat. Nah, sebetulnya untuk dana desa dimonitor langsung oleh APIP. Dalam hal ini Inspektorat
di masing-masing kabupaten dan kota. Apabila ada indikasi penyelewengan, maka akan masuk ke ranah hukum itu, prosedurnya sudah tetap dan dipastikan bahwa soal-soal tersebut akan tetap ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang berikut kami klarifikasi bahwa sebetulnya ada peningkatan yang signifikan penyaluran dana desa setelah berlakunya PPKM skala mikro ini. Di bulan Januari masih di bawah, hanya sekian persen, tetapi dengan PPKM skala mikro ini kemudian naik sekali penyaluran dana desa, khususnya di 6 provinsi dalam wilayah koordinasi Kementerian Desa minus DKI Jakarta. Jadi ada peningkatan lebih dari 60% untuk penyaluran dana desa, dan itu antara lain dipakai untuk membantu program-program yang masuk di dalam kegiatan PPKM skala mikro. Kami akan terus berusaha, ada hambatan-hambatan administratif misalnya dengan pilkada serentak kemarin dan seterusnya. Nah, kami mendorong dan ini diturunkan tim, dimonitor terus untuk daerah-daerah yang belum menyalurkan dana desa, diminta untuk segera disalurkan. Ini ada perkembangan yang baru saja kami sampaikan, mohon izin kami laporkan Pak Menko, tapi wartawan, bahwa di Tangerang misalnya setelah diturunkan tim dan didekati dengan betul-betul pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pemda, dana desa ini dilaporkan mulai hari ini serentakkan banyak desa yang akan cair ke kas desa. Ini satu perkembangan yang baik sekali bahwa kita akan terus melakukan monitoring dan pendampingan supaya penyaluran dana desa itu tetap meningkat. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sasmenko. Sebagaimana tadi disampaikan, fungsi posko tingkat desa dan kelurahan itu kan ada 4. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua penanganan, kemudian yang ketiga pembinaan, dan yang keempat pendukung pelaksanaan penanganan COVID di tingkat desa dan kelurahan. Terkait dengan pertanyaan tadi, khusus untuk pengawasan, posko tingkat desa dan kelurahan ini nanti mestinya berkoordinasi dengan Satgas COVID di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 nasional, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu alur bentuk-bentuk pengawasan. Dan juga kami dari Kementerian Dalam Negeri, ini yang mantau langsung melakukan pengawasan, ini juga dipantau langsung oleh Dirjen Pemdes dan Dirjen Adwil. Saya kira itu beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen Kemendagri. Untuk dari Pak Harkam Polri dan Pak Asop TNI, ini ada 3 pertanyaan yang mungkin kami rangkum jadi sama semua, hanya kami tidak sebutkan tempat dan acaranya. Cuman pertanyaannya, bagaimana dari hasil pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan, ada daerah yang menyelenggarakan acara yang mengundang ribuan orang sehingga berpotensi melanggar protokol kesehatan. Kami undang Pak Harkam, bagaimana hasil pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan untuk acara-acara seperti ini. Ini ada 3 penanya yang menanyakan satu acara yang sama. Dan untuk yang Pak Asop TNI terkait dengan koordinasi TNI dan Polri, Babinsa dan Babinkamtibnas di dalam mendukung PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. Kami undang Pak Kakor Binmas dari Kabar Rekam dulu untuk menyampaikan bagaimana pemantauan prokes untuk adanya indikasi di satu tempat acara yang mengundang ribuan orang. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi kami jawab bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang memang berlaku terhadap pencegahan terjadi kerumunan ataupun penyebaran kerumunan itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu contoh kemarin di Jakarta Barat, kita dorong Satpol PP, Polri mendukung Satpol PP untuk membubarkan kegiatan tersebut. Intinya bahwa setiap peristiwa yang dianggap memang terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundangan dan situasi yang berlaku, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Kabar Rekam. Pak Asop TNI, bagaimana koordinasi TNI Polri di dalam mendukung PPKM Mikro ini di lapangan? Kami persilakan Pak Asop.
Nah, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana komunikasi, koordinasi antara Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Jadi kami jelaskan bahwa dengan adanya posko yang ada di desa tersebut, maka semua unsur ada di situ. Baik dari pemerintahan, diwakili kepala desa, dari TNI diwakili oleh Babinsa maupun Babin Potmar, maupun Kamtibmas juga dari polisi. Maka di tempat itulah laksanakan komunikasi, koordinasi, dan juga mungkin kolaborasi dalam rangka penanganan COVID-19, tracer, dan sebagainya. Saya kira hubungan sinergitas yang terjalin selama ini sangat mendukung. Demikian Pak yang bisa kami berikan sebagai jawaban. Baik, makasih Pak Asop. Pak Menko mohon izin karena ini ada 2 pertanyaan lagi, yang satu untuk Pak Menko, satu untuk Pak Menkes. Mungkin barangkali ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Pertama yang untuk Pak Menko dari Ilham Media Indonesia nih kaitannya dengan masalah PPKM Mikro ini. Sektor usaha apa saja yang diunggulkan oleh pemerintah di tengah kebijakan PPKM Mikro ini? Dan kira-kira dukungan apa yang diberikan terhadap sektor usaha itu? Serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Demikian kami mohon Pak Menko menyampaikan penjelasan terkait dengan sektor usaha yang didorong pemerintah di PPKM Mikro. Silakan. Jadi selama pandemi COVID ini, pemerintah terus memberikan dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi. Jadi sektor UMKM misalnya dan korporasi di tahun 2020, anggaran PEN-nya itu 173 triliun, dan kali ini kita tingkatkan menjadi 184,8 triliun. Nah, subsidi bunga dilanjutkan, anggarannya 31,95, kemudian BPUM, bantuan untuk UMKM sebesar 15,36, kemudian subsidi IJP 8,51, PMN, BUMN, kemudian penempatan dana untuk mendukung perbankan dan dukungan lain. Sehingga tentu UMKM itu tetap menjadi prioritas dari pemerintah dan dibuktikan kemarin realisasi daripada kredit usaha rakyat itu mencapai 103% dari 190 triliun dan NPL-nya relatif rendah. Secara keseluruhan NPL korporasi memang di bawah 4%, sehingga tentunya ini juga menjadi hal yang positif. Kemudian juga pemerintah memberikan stimulus khusus terhadap 2 sektor yang diharapkan juga tidak hanya mendorong sektor produksi tetapi konsumsi, yaitu yang tadi saya jelaskan sektor otomotif di mana diberikan selama 9 bulan, di mana tahun 3 bulan ini diberikan PPNBM 100% untuk 1.500 cc dan TKDN-nya tinggi sekitar 90%. Kemudian nanti akan berkurang menjadi 50% diskon, kemudian menjadi 25%. Sedangkan sektor properti itu terus didorong dengan PPN-nya kita berikan sampai dengan 2 miliar itu 10% ditanggung pemerintah dan antara 2 sampai 5 triliun diberikan 5% ataupun 50% diabsorb pemerintah. Nah, tentu sektor yang mendorong ekspor yang menerima devisa, nah itu salah satu yang menjadi unggulan adalah sektor perkebunan melalui CPO, kemudian yang kedua sektor mineral dan batu bara juga ekspornya bagus, kemudian sektor industri, baik itu hilirisasi nikel, kemudian sektor perhiasan, sektor otomotif, sektor elektronik, dan juga tekstil, clothing, dan footwear. Jadi sektor-sektor yang menghasilkan devisa ini yang didorong, dan selanjutnya ke depan tentu kita memulihkan investasi. Terutama dengan sudah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ditambah produk-produk turunannya, baik itu PP maupun Perpres yang sudah diselesaikan, dan diharapkan OSS ini sudah bisa berjalan di bulan Juli tahun ini, sehingga momentum inilah yang dikejar oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Kami mohon izin, ini ada tambahan 1 pertanyaan dari merdeka.com, Pak. Mungkin sebagai penutup, masih ada sedikit waktu. Namun ada 2 pertanyaan, yang satu untuk Pak Menkes terkait dengan prestasi vaksinasi di Indonesia, dan satu lagi nanti closing untuk Pak Menko mengenai pelaksanaan PPKM yang selama ini dibikin bertahap 2 minggu sekali. Kami ajukan pertanyaan untuk Pak Menkes. Berdasarkan data yang dirilis Out in Data hari ini, Indonesia berada di peringkat pertama negara di Asia Tenggara yang
melakukan penyuntikan vaksin terbanyak untuk warganya. Dan secara global Indonesia berada di peringkat ke-20. Bagaimana komentar Bapak Menteri Kesehatan terkait hal ini? Apakah ini bisa dibilang satu pencapaian prestasi yang sangat baik buat Indonesia? Kami persilahkan Pak Menkes. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang rebutan vaksin ini terjadi di seluruh negara di dunia. Jadi pertama saya mengucapkan syukur karena rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses ke vaksin dengan jumlah yang cukup. Yang kedua, tanggapan saya adalah walaupun kita sudah berhasil menyuntik banyak dari kerja keras dari seluruh teman-teman baik di Kemenlu, Kemenko Ekon, kemudian dari Kementerian BUMN, semuanya sudah bekerja berbareng-bareng, KCPPEN. Kita mesti sadari bahwa sampai bulan Juni hanya sekitar 80-90 juta dosis vaksin yang akan kita terima, atau sekitar 24% dari kebutuhan. Sehingga tolong kita mesti menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak terlampau tinggi untuk bisa segera disuntik. Karena kita juga tidak bisa terlalu banyak menyuntik karena memang keterbatasan di sisi vaksinnya. Ya, itu yang pertama. Karena ada hanya sekitar 80-90 juta dari kebutuhan 426 juta atau sekitar 24% yang akan datang atau tersedia sampai Juni. Ya, jadi laju penyuntikannya kita jaga. Kita nggak akan buru-buru naik ke 1 juta. Karena nanti habis vaksinnya dalam 2 minggu, padahal kita masih punya 2 bulan. Jadi itu mesti dijaga, dan narasi ke publiknya tolong juga dijelaskan dengan baik. Bukannya kita tidak mau cepat-cepat, tapi karena kalau vaksinnya habis, kemudian masyarakat menunggu akan jadi lebih resah. Yang kedua yang juga saya ingin sampaikan, 75-76%-nya yaitu sekitar hampir 300 jutaan, ya 330 juta, itu akan datangnya di semester kedua. Jadi apa yang pesannya? Di semester kedua itu suntikannya akan naik tinggi sekali. Jadi sekarang kita sedang melatih bagaimana kita mampu meningkatkan pace penyuntikan kita, vaksinatornya cukup, kemudian lokasinya sudah dipersiapkan. Nanti pada saat semester kedua itu akan naik malah harus di atas 1 juta, mungkin sampai 1,5 juta suntikan per day. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman wartawan untuk bisa pertama menyampaikan ya kita bersyukur kita sudah dapat akses ini jauh lebih baik dibandingkan banyak negara di dunia. Nomor dua, tolong dijaga pace-nya, kesabarannya, ketenangan masyarakat untuk tidak terburu-buru. Karena baru 80-90 juta dosis atau 24% yang kita terima sampai bulan Juni. Kemudian yang ketiga, buat teman-teman tenaga kesehatan, swasta, kemudian civil society, komunitas, yuk bantu pemerintah bersama-sama membangun gerakan vaksinasi ini karena di semester kedua itu akan ratusan juta vaksin yang harus kita suntikan ke sekitar 100 jutaan lebih rakyat Indonesia. Dan itu butuh intensitas yang sangat tinggi yang hanya bisa jalan kalau kita bergerak bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Menkes. Ini yang terakhir Bapak, sekaligus nanti mohon closing dari Pak Menko, masih yang dari merdeka.com tadi, terkait dengan penerapan PPKM dan PPKM Mikro, di mana dibikin kebijakannya diterapkan 2 mingguan dan juga diterapkan pada provinsi wilayah prioritas tertentu saja. Pertanyaannya apakah tidak sebaiknya ini dilakukan jangka waktu lebih panjang dan secara nasional, dan kira-kira ke depan kebijakannya apakah masih seperti ini. Sekaligus kami mengundang Pak Menko nanti untuk closing. Kami persilakan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita perhatikan, karena yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang statis. Tapi kita lihat perkembangan COVID-19 ini dinamis dan juga jenisnya, mutannya juga bersifat dinamis. Oleh karena itu perlu respons yang juga sifatnya dinamis juga. Dan kalau kita lihat siklusnya 2 mingguan, maka ini diperlukan untuk melakukan evaluasi secara rutin, termasuk juga kewilayahannya dengan kriteria yang sudah diterapkan, maka tentu pelaksanaannya tergantung daripada keberhasilan dari masing-masing daerah dan juga dibarengi secara paralel keberhasilan daripada vaksinasi. Sehingga 2 minggu ini akan terus dilakukan dan daerahnya pun seperti yang dilakukan minggu ini diperluas. Dan tentu kami berharap bahwa ada
daerah-daerah yang bisa dengan vaksinasi bisa lebih baik lagi, maka tentu akan ada perubahan-perubahan daerah dan juga ada perbaikan. Sehingga responsnya pun bersifat dinamis dan kami terus monitor mengenai kondisi di lapangan, kondisi di posko-posko, kondisi yang dilakukan oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas terkait dengan tracing dan tracking, dan tentu tujuan utamanya adalah kita untuk meningkatkan keberhasilan dari penanganan COVID, sekaligus secara paralel kita juga mendorong agar kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan di wilayah-wilayah tersebut. Demikian, dan kami sekaligus mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada teman-teman dari media cetak maupun elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman sekalian, teman-teman dari media semuanya, baik media cetak, elektronik, media online, dan semuanya yang ikut bergabung. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Juga untuk para narasumber kita pada konferensi pers sore hari ini, Bapak Menko Perekonomian, Pak Menteri Kesehatan, dan Pak Kepala BNPB selaku Kasatgas Penanganan COVID-19, Pak Sekjen Kemendagri, kemudian Pak Sekjen Kemendes PDTT, juga Pak Asops TNI, dan Pak Kakor Binmas Baharkam Polri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.